Selamat Hari Minggu Prapaskah kelima, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Yesus mengizinkan kita untuk mengalami keterbatasan kita, untuk membantu kita mengalami kuasa yang luar biasa dari kasih karunia-Nya. Yesus mengungkapkan dirinya pada saat kita lemah, sehingga kita dapat lebih memahami cintanya. Mari kita semua menyatukan hati dan pikiran kita, bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi hari ini. Kita semua diundang berdiri dengan lagu pembukaan dari Puji Syukur 483. Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, ke taraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa api, Engkau setara manusia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara dan saudari, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu yang kelima masa Prapaskah. Sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Suci yang diawali dengan Minggu Palma, lalu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Besar, dan Minggu Kebangkitan. Dan hari ini gereja mengajak kita semua untuk satu hati merenungkan bagaimana Tuhan begitu baik dalam setiap langkah hidup kita. Kendati kita mengalami apa yang disebut dengan peristiwa kematian, seperti di dalam Injil, pengalaman Tuhan dengan Lazarus, dengan yang lainnya. Kematian itu bukan akhir segala-galanya, tetapi itu merupakan awal hidup baru bagi kita semua. Mari bersama Gereja Universal, bersama intensi-intensi misa hari ini, keluarga-keluarga, dan juga khususnya komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong dan di Makau. Kita menyatu hati, kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dan di awal perayaan Ekaristi ini, kita memohon belas kasihan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuan-Mu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadaku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti.
dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, pengantar Injil, umat diundang berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada.
Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi, jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Maka marilah sekarang kita pergi kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania itu tidak jauh dari Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang untuk menghibur Marta dan Maria berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sesudah berkata demikian, Marta pergi memanggil saudarinya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah."
Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasih-Nya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Makin masyurlah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudari orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Injil yang begitu panjang, tetapi sebetulnya kisah Lazarus adalah kisah kehidupan kita. Perjalanan masa Prapaskah ini, hari ini adalah hari Minggu yang terakhir masa Prapaskah sebelum kita masuk minggu-minggu Pekan Suci. Dan biasanya pada hari ini di gereja-gereja di dunia ini, itu mereka akan memasang kain ungu di salib Tuhan, lalu altar dihias sedemikian rupa. Di mana-mana orang dengan penuh sukacita mempersiapkan perayaan kebangkitan Paskah itu sendiri. Di paroki-paroki, di gereja-gereja, anak-anak kecil, anak-anak muda, dan orang-orang tua pergi ke gereja untuk latihan-latihan persiapan pesta kebangkitan Tuhan. Kor-kor itu disiapkan di mana-mana. Lalu petugas-petugas liturgi, entahkah itu mulai dengan Minggu Palma, daun-daun palma itu disiapkan di mana-mana. Lalu masuk Kamis Putih, semua para pastor yang bersama dengan uskup bagaimana merayakan waktu pemberkatan minyak krisma itu sendiri. Dan kemudian bagaimana persekutuan ini menghantar kita, Yesus sendiri pada hari Kamis Putih, dalam upacara Kamis Putih mencuci kaki para murid. Lalu masuklah situasi Jumat Agung, di mana-mana di gereja-gereja, baik yang di kota maupun yang di kampung, itu mempersiapkan kebiasaan kita yang disebut dengan tablo. Itu merayakan bagaimana Jumat kesengsaraan Tuhan sendiri di atas salib, dia mati bagi kita semua. Dan masuk pada Sabtu besar itu, persiapan untuk kebangkitan Tuhan. Dan bagaimana? Saya yakin dan percaya persiapan untuk calon-calon baptis sudah disiapkan di mana-mana.
dan mau menerima baptisan, khususnya pada hari Sabtu kebangkitan Tuhan itu sendiri. Dan tentunya puncak dari semuanya itu adalah hari Minggu kebangkitan. Saudara dan saudariku yang terkasih, yang biasa kita siapkan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan tahun ini, sesuatu yang sangat berbeda. Kalau boleh dikatakan, yang terjadi kemarin itu hanyalah sebuah kenangan. Karena pastinya tahun ini kita tidak merayakan secara bersama-sama di gereja-gereja perayaan Pekan Suci Kebangkitan Tuhan. Inilah yang terjadi tidak hanya di Hong Kong, di Macau, bahkan seluruh dunia juga mengalami situasi yang sama. Gereja kosong. Yang ada adalah misa online dan ibadat online. Dan semuanya. Dan tentunya para saudara dan saudariku yang terkasih, kalau dilihat dengan kacamata manusia, ini merupakan sebuah kesedihan. Karena kita tidak merayakan Paskah secara bersama. Berkumpul bersama sebagai saudara dan saudari dalam kasih Tuhan. Sedih enggak dengan situasi ini? Saya tanya dulu untuk saudara dan saudari yang hadir pada misa online. Sedih enggak? Sedih. Betapa sedihnya hati kita. Karena yang lalu yang biasa kita buat. Bagaimana sukacita pergi ke gereja, persiapan-persiapan yang ada. Di kampung, di mana-mana, itu orang berbondong-bondong. Persiapan masuk Pekan Suci. Tetapi tahun ini sepertinya sunyi. Tak ada orang ke gereja. Yang ada adalah misa online. Kesedihan ini menghantar kita pada sebuah refleksi. Kesedihan ini adalah kesedihan hati Maria dan Marta juga dalam kisah Injil yang sangat panjang hari ini. Kesedihan karena kematian saudara mereka, Lazarus yang Tuhan Yesus sangat dekat dengan dia juga. Kematian ini. Dan kalau saya renungkan, itu bisa masuk dalam situasi kita saat ini. Kematian dunia. Karena juga dengan situasi COVID-19 atau virus corona ini. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, dengan situasi hati Maria dan Marta, dengan situasi hati kita semua saat ini, satu yang pasti, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Injil diceritakan, setelah 2 hari loh, baru Yesus pergi ke sana. Dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Tapi dia berkata kepada murid-muridnya, dia tertidur. Tertidur dalam kacamata para murid, wah dia tertidur seperti biasa. Tetapi bagi Yesus dia sudah mati. 2 hari. Apakah Yesus sendiri membiarkan semuanya ini? Tidak, saudara dan saudariku yang terkasih. Dia punya waktu untuk Lazarus. Dia punya waktu untuk kita semua. Saya yakin dan percaya, apa yang kita alami saat ini, Tuhan punya waktu. Dan untuk itulah, yang kita punya saat ini adalah iman. Iman itu mungkin kecil, tetapi percaya bahwa dengan iman kita bisa melangkah maju, melihat sesuatu secara lebih besar, dalam arti dalam kacamata iman sebagai orang yang percaya. Karena itu setelah bagaimana Yesus pergi ke sana, Yesus berkata, akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Dan bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari bau di dalam kubur, kemudian Yesus berkata, bangkitlah, keluarlah. Maka Lazarus keluar. Saudara dan saudariku yang terkasih, singkat saja saya mau katakan bahwa situasi seperti ini adalah situasi iman kita saat ini. Kesedihan yang terjadi, ini kita alami. Apakah kita lari dari kesedihan? Tentu tidak. Kita punya iman di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, mari tetap melangkah, percaya bahwa kematian itu hanyalah diubah menuju kepada kehidupan baru. Karena itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kematian itu bukan akhir segala-galanya. Karena Yesus sendiri berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dalam kemuliaan. Karena itu sudah
tetapi belum selesai. Already, but not yet. Artinya bahwa kita masih menanti dengan penuh harap Tuhan datang dalam kemuliaannya. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, dengan situasi dunia saat ini, kita satu hati. Tadi malam, bagaimana Paus Fransiskus ya, dalam adorasi, doa bersama ya di halaman Basilika Santo Petrus, dia memberikan berkat khusus untuk kita. Satu kalimat yang sangat menyentuh hati. Dia berkata bahwa yang terjadi saat ini adalah seluruh kita alami. Kita seperti berada di dalam perahu. Mari kita dayung perahu ini sama-sama. Dan bagi kita yang percaya, dalam perahu kesedihan dengan situasi yang ada, itu berarti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena yang paling utama, yang menjadi pendayung utama perahu iman kita adalah Kristus sendiri. Tetapi seperti kata Paus Fransiskus, kita perlu dayung. Karena Tuhan juga butuh kita. Kita tentunya sangat membutuhkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kita tidak mencari hanya mujizat saja. Seperti apa yang dikatakan Marta, oh Tuhan, dia sudah mati. Seandainya engkau ada di sini. Marta masih dalam situasi mencari mujizat-mujizat. Kita tidak hanya dalam situasi seperti ini. Kita masuk dalam bagaimana kita merangkul salib kehidupan kita. Bahwa kita percaya bahwa kita melangkah dalam mujizat. Tetapi bagaimana dengan iman? Kita berhadapan dengan situasi salib kehidupan yang kita pikul. Kesedihan karena kita tidak bisa merayakan Paskah secara bersama tahun ini. Mari kita berdoa, semoga iman kita dikuatkan dan terus melangkah, percaya bahwa dalam perahu itu ada Yesus. Karena itu marilah kita berdoa bagi kita yang hadir saat ini, bagi saudara dan saudari kita yang sakit, yang bersusah, dan keluarga-keluarga kita di mana saja mereka berada, khususnya anggota komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, di Macau, yang berada di mana saja. Semoga Tuhan sendiri melindungi, memberkati, dan menguatkan iman kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan Injil hari ini, mari kita bersama-sama kita membaharui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa mendorong gerejanya agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para bangsa agar masa depan dipandangnya dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sakit dan cacat,
Semoga Allah Bapa memberi pengertian kepada semua orang yang sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu, dan bahwa kelak mereka akan mati dan bangkit bersama Kristus untuk hidup yang baru. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul dan percaya kepada sabda Allah, semoga Allah Bapa membantu kita agar janganlah kita menganggap persaudaraan sebagai suatu kesempatan untuk bergaul satu sama lain, melainkan sebagai suatu kewajiban atas dasar martabat kita sebagai pengikut Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk para dokter dan perawat. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau menciptakan manusia seturut dengan gambaran-Mu sendiri. Engkau membuat tubuh manusia menjadi kenisah bagi Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu untuk para dokter dan para perawat dan semua orang yang Kau panggil untuk belajar mempraktekkan ilmu penyembuhan untuk orang sakit, pencegahan sakit dan penderitaan. Kuatkanlah mereka di dalam tubuh dan jiwanya, berkatilah pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat memberikan penghiburan bagi mereka. Karya keselamatan-Mu diwujud nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang menjadi manusia untuk menyembuhkan orang sakit, menderita, dan wafat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kepentingan diri kita masing-masing. Khususnya kita berdoa bagi salah satu anggota komunitas kita, Bapak Gembala Tam, yang telah dipanggil oleh Tuhan kemarin. Ya, kita serahkan, biarlah Tuhan membukakan pintu kerahiman bagi dia dan keluarganya diteguhkan dalam iman. Kita juga berdoa bagi seluruh anggota komunitas kita yang intensi-intensi, baik yang ditulis secara pribadi melalui Facebook atau media. Kita doakan mereka semua, kita ingat semua saudara dan saudari kita dalam kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengarkanlah setiap permohonan kami hanya dalam nama Yesus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lagu persembahan hati. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah Kau menjadi anakku, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang Kau bisa berkati bala persembahkan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatku, terimalah Bapa persembahan hati. Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah Kau menjadi
diriku, dan biar pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah hatimu, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami, hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara untuk turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Kudus Puji Syukur 390. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita madahkan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama.
Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Administrator Apostolik kami Kardinal Jontong, para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Balatam, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita bagikan damai Kristus kepada sesama kita. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Anak domba Allah, puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
komuni dari teks. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, di Minggu Prapaskah yang kelima ini, bersama seluruh gereja kita beradorasi, berdoa semoga Tuhan sendiri senantiasa memberkati dunia ini. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam adorasi.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan, lihatlah kondisi menyakitkan kami. Hiburlah anak-anak-Mu dan bukalah hati kami untuk berharap, karena kami merasakan kehadiran-Mu di tengah kami sebagai Bapa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam kesatuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kami mencintai-Mu, oh Tuhan, Allah yang sejati dan manusia yang sejati, sungguh hadir dalam sakramen kudus ini. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Juru selamat kami, Allah bersama kita, setia dan penuh belas kasihan. Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Raja dan Tuhan atas penciptaan dan sejarah, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Pemenang dosa dan kematian, Kami mengasihi-Mu, Tuhan. Teman bagi manusia dibangkitkan dan hidup di sisi Bapa, kami mengasihi-Mu, Tuhan. Putra Tunggal Bapa turun dari surga untuk keselamatan kita. Kami percaya padamu ya Tuhan. Dokter surgawi yang tunduk pada kesengsaraan kita, Kami percaya padamu ya Tuhan. Kurban anak domba yang Engkau tawarkan untuk menebus kami dari kejahatan, Kami percaya padamu ya Tuhan. Gembala yang baik yang memberikan kehidupan kepada kawanan yang Anda cintai, Kami percaya padamu ya Tuhan. Roti hidup dan obat keabadian yang memberi kami kehidupan kekal, Kami percaya padamu Tuhan. Dari kuasa iblis dan godaan dunia, Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kebanggaan dan anggapan dapat melakukan segala sesuatu tanpa-Mu, Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari tipuan ketakutan dan kepedihan, Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari ketidakpercayaan dan keputusasaan, Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari kekerasan hati dan ketidakmampuan untuk mencintai, Bebaskanlah kami ya Tuhan. Dari segala kejahatan yang menimpa kemanusiaan, Selamatkanlah kami ya Tuhan. Dari kelaparan, kekeringan, dan keegoisan, Selamatkanlah kami ya Tuhan. Dari penyakit, epidemi, dan ketakutan pada saudara, Selamatkanlah kami ya Tuhan. Dari kegilaan yang menghancurkan, kepentingan kejam, dan kekerasan, Selamatkanlah kami ya Tuhan. dari penipuan, informasi palsu, dan manipulasi hati nurani, Selamatkanlah kami ya Tuhan. Lihatlah gereja-Mu
yang menyeberangi padang pasir. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lihatlah kemanusiaan, ketakutan akan ketakutan dan kepedihan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lihatlah yang sakit dan yang sekarat, ditindas oleh kesepian. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lihatlah dokter dan profesional kesehatan, mereka yang kelelahan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Lihatlah politisi dan administrator yang membawa beban keputusan. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Pada waktu pencobaan dan kebingungan, Berilah kami roh-Mu Tuhan. Dalam godaan dan kerapuhan, Berilah kami roh-Mu Tuhan. dalam memerangi kejahatan dan dosa, Berilah kami roh-Mu Tuhan. dalam pencarian akan kebenaran yang baik dan sukacita yang benar, Berilah kami roh-Mu Tuhan. dalam keputusan untuk tinggal padamu dan dalam persahabatan-Mu. Berilah Berilah kami roh-Mu untuk yang harapan ya Tuhan. Jika dosa menindas kami, bukalah Bukalah kami untuk harapan ya Tuhan. Jika benci menutup hati kami, Bukalah kami untuk harapan ya Tuhan. Jika rasa sakit mengunjungi kami, Bukalah kami untuk harapan ya Tuhan. Jika ketidakpedulian mendera kami, Bukalah kami untuk harapan ya Tuhan. Jika kematian memusnahkan kami, Bukalah kami untuk harapan ya Tuhan. Mari kita secara bersama-sama berdoa bagi seluruh dunia dan khususnya doa untuk menyelamatkan kita dari epidemi. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala kebaikan. Kami datang kepadamu untuk memohon belas kasihan-Mu. Engkau telah menciptakan alam semesta dengan keharmonisan dan keindahan. Namun karena kesombongan, kami telah mengganggu jalannya alam dan membawa arus ekologis yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, pandanglah penderitaan kami dengan belas kasih-Mu. Sebab kami sedang berada di tengah-tengah wabah virus baru. Semoga kami boleh mengalami kembali kemurahan-Mu. Pulihkanlah keseimbangan dan keharmonisan dalam ciptaan-Mu. Ciptakanlah hati dan pikiran yang baru dalam diri kami, sehingga kami dapat menjaga bumi kami kembali seperti pelayan yang setia. Ya Tuhan, kami mempercayakan kepadamu semua yang sakit beserta keluarga mereka. Semoga Engkau memberikan kesembuhan pada tubuh, pikiran, dan roh mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam misteri Paskah Putra-Mu. Bantulah agar semua anggota masyarakat kami tetap menjalankan peran masing-masing dengan tepat, dan kuatkanlah semangat solidaritas di antara kami. Kuatkanlah para pekerja medis dan petugas kesehatan, para pekerja sosial dan pendidik di garis terdepan.
Katakanlah terutama untuk membantu mereka yang membutuhkan perlindungan kesehatan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang mengarahkan jalan dan segala kehidupan manusia, dan bahwa dengan cinta-Mu kami dapat mengubah nasib kami menjadi lebih baik dalam keadaan apapun. Berikanlah iman yang teguh kepada semua orang Kristen, agar bahkan di tengah ketakutan dan kekacauan, kami dapat melaksanakan misi yang telah Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah keluarga umat manusia dengan rahmat berlimpah, dan singkirkanlah dari kami semua kejahatan. Bebaskanlah kami dari epidemi yang kini menimpa kami, sehingga kami dapat memuji dan bersyukur kepada-Mu dengan hati yang baru. Karena Engkaulah pencipta kehidupan, dan bersama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus, Terpujilah Yesus Kristus. terpujilah darahnya yang maha indah, Terpujilah Yesus. dalam sakramen maha kudus, Terpujilah Roh Kudus. menghibur kita, Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. perawan Maria yang amat suci, Terpujilah yang terkandung dengan suci. dan tak bernoda, Terpujilah nama Maria. perawan dan bunda, Terpujilah Bunda Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia, Terpujilah Santo Yusuf. mempelainya yang amat suci, Terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Amin. Lagu penutup puji syukur 490.